kasih sejati, kemanakah kami berseru saat badai datang meneru? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami menderu saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan.
you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you for your presence, oh God. Amen. Hallelujah. Thank you so much, Jeremy, for leading us. Terima kasih Jeremy karena sudah memimpin kami. And it was a great worship, very solemn but very sincere. Sebuah pujian yang indah, yang tenang tapi sangat tulus. And so, what is next? Apa berikutnya? We are going to have a testimony. Kita akan mendengar kesaksian from one of young family member of CLC. dari keluarga muda yang bergabung di CLC. Maybe not everybody knows, but we have a new baby in CLC. Mungkin belum semua orang tahu, tapi sekarang kita punya seorang anak baby baru di CLC. A new generation. It's a good thing to welcome a baby and welcome a new year. Seorang generasi yang baru, dan senang sekali kita bisa menyambut seorang anggota termuda di tahun yang baru. So before I will call the parents, we would like to show you a very, very short video clip. Sebelum kita panggil kedua orang tuanya, mari saya tunjukkan sebuah video klip singkat. All right. So that is Revo. Yes, Revo, not the car, but Revo because his name is Revolutionary Jiwa Negara Putra. I cannot remember the whole name. But... Itulah tadi Revo. Revo itu nama dari anak baby baru yang merupakan anggota termuda di CLC. Nama lengkapnya juga saya tidak ingat, tapi nanti biar orang tuanya yang menyatakannya. So we would like to welcome and give this time to our mommy our mommy and daddy who's celebrating the new year with us. First time as mommy and daddy. We would like to welcome Ibu Ann and Pak Octav. Mari kita sambut Ibu dan Bapak Octav. Thank you, Pastor. Shalom semuanya, selamat malam. Terima kasih kami diberikan kesempatan untuk berbagi cerita kebaikan Tuhan Yesus dalam keluarga kecil kami, dan pada malam hari ini khusus di ibadah End Year kami diberikan kesempatan yang luar biasa ini. Saya Ana Soraya, saya mamanya Revo sekarang, udah dipanggil Ibu. Ini papanya. Siapa namanya, Pak? Long short story, jadi kami akan berbagi cerita tentang putra kami yang pertama, Revo. Tahun lalu di November saya hamil, tapi karena kebaikan Tuhan juga saya mengalami keguguran, dan akhirnya 4 bulan kemudian Tuhan mempercayakan gift yang baru dengan kehamilan yang kedua. Dan ternyata di dalam kehamilan proses selama 9 bulan ini juga Tuhan memberikan banyak sekali pengalaman sebagai calon orang tua baru. Ternyata saya mengalami pengentalan darah, dan itu jadi big issue dalam proses kehamilan selama 9 bulan. Dan di bulan kelima, ternyata pengentalan darah ini juga semakin mengganggu atau banyak mempengaruhi proses kehamilan saya. Jadi harus banyak pengobatan yang dilalui, berbagai macam infus, dan semuanya dalam controlling dokter. Dan puji Tuhan, kami dipertemukan dengan dokter, dengan orang-orang yang bisa membuat proses kehamilan ini walaupun terlihat fragile, terlihat tidak begitu baik, tetapi bisa kami lewati dengan luar biasa oleh karena perkenan Tuhan. Sehingga di bulan ke-8
ke-9 itu kami mendapatkan kabar juga yang luar biasa bahwa calon baby ini menyusut berat badannya karena pengentalan darah ini semakin parah gitu. Jadi akhirnya saya juga harus dirawat intensif di rumah sakit dengan berbagai macam pengobatan juga yang dilakukan, dan akhirnya dokter memutuskan bahwa secepatnya bahwa baby ini harus dilahirkan setelah cukup bulan, dan itu pun dengan 24 jam selalu dikontrol apa yang terjadi, dan baby ini harus cepat-cepat diangkat karena detak jantungnya ini dia sepertinya udah lelah di dalam kandungan karena udah hampir kekurangan oksigen, jadi harus cepat-cepat diambil tindakan oleh dokter. Jadi kemudian lahirlah Revo 2 minggu lebih cepat dari HPL, yang sebelumnya kita nggak ada rencana sama sekali buat dipercepat, kita belum mempersiapkan banyak hal gitu, tapi Tuhan punya rencana yang berbeda di dalam kelahiran baby Revo. Jadi kami percaya bahwa Tuhan selalu memegang kendali dan kontrol dalam segala situasi, dan kami banyak sekali belajar selama proses ini bahwa penyertaan Tuhan, bagaimana Tuhan mengambil alih segala situasi yang terlihat tidak baik dan membuat kami merasa orang-orang di sekitar kami kayak merasa orang tua saya, mungkin orang keluarga kami berat banget gitu, harus melalui banyak proses pengobatan gitu. Tetapi saya di luar semua hal itu, saya terlalu bersuka cita untuk hadiah yang Tuhan berikan. Jadi semua yang kami lewati rasanya smooth aja, rasanya bisa kami lewati karena kami selalu bersuka cita dengan kebaikan Tuhan untuk mempercayakan kelahiran anak kami ini di dalam hidup kami. Jadi Tuhan Yesus selalu punya rekayasa tangannya sendiri di dalam segala situasi, dan kami bersyukur untuk kepercayaan yang baru, promosi Tuhan yang baru di dalam keluarga kecil kami. Mungkin suami saya mau menambahkan. Masih cukup waktu. Sensi, masih cukup waktu. Terima kasih. Ini tahun yang paling berbeda. Jadi ada generasi saya. Dan ini sesuatu yang belum pernah saya alami. Jadi ada bagian DNA saya yang kelihatan ada di depan. Saya memberi dia identitas. Itu mahkota seorang ayah, memberi identitas kepada generasinya. Dan ini tahun yang luar biasa. Secara teknis sudah dijelaskan istri saya banyak hal tentang proses itu. Tetapi Tuhan Yesus itu luar biasa baik sekali. Saya hanya selalu berkata kepada Ana, istri saya, kamu wanita yang paling berbahagia. Jalani saja. Banyak orang yang tidak akan mengalami seperti yang kamu alami. Jadi tugas kamu adalah berbahagia. Makanya dia rela. Hampir 1 minggu itu dia 2 kali harus diambil sampel darah. Dan itu bukan hal yang mudah. Itu ampulnya sampai 9 atau 10. Karena memang dokternya sangat intens. Karena punya rekam medis peristiwa yang sebelumnya. Tetapi itu ya, seperti yang Anda cerita, tertutupi gitu. Selalu saya bilang, kamu wanita yang paling berbahagia. Karena kamu akan mengalami. Jalani saja. Itulah. Begitu kami berjalan bersama Tuhan Yesus, luar biasa. Revo itu nama penggalan. Nama panjangnya adalah revolusioner.
semua bisa tahu dan bisa searching. Gitu. Dan itu memang saya sudah persiapkan sejak lama. Sudah sejak lama. Masih kami mencita-citakan, saya sudah menyiapkan namanya. Dan memang kekristenan itu harus revolusioner. Jangan reform, hanya berubah sebagian. Harus revolusioner. Terima kasih, itu saja. Thank Thank you, you. Pastor. Thank you, Ann. Thank you, Octav. Yes. Terima We kasih have been terima kasih untuk praying Anu for dan that Octav. baby Kita semua sudah mendoakan bayi itu. ever since Ann's birthday after the marriage, and now we have the baby. That is a Ya. blessing and a gift. Oh ya, ada sedikit tambahan, Pastor. Saya lupa Oke. tadi baca. Jadi di awal tahun yang lalu, Pastor James waktu mendoakan masing-masing kita, Pastor James itu berdoa bahwa akan ada seed, akan ada benih. Nah, Pastor James secara menerangkan bahwa seed itu adalah baby. Jadi ini bagian dari profesi. Thank you, Pastor. Thank you, Yes. Pastor. Amen. Wow, we are so happy for you. Thank you, Ann. Thank you, Mommy Ann, and thank you, Daddy Octav. Sudah bukan Ann. Okay. Terima And of kasih. course, yeah. Now let's move on to our main course, the most awaited part. We would like to welcome our senior pastor, Pastor James Tan. Mari kita sambut Pastor James Tan. Hi everyone, good morning. Selamat pagi semuanya. Good evening for all of you. Selamat malam untuk Anda di sana. This is a bit of an unusual service for me Ini ibadah yang tidak biasa untuk saya, because I never thought we would go so long without meeting in person. karena saya pikir kita tidak akan bisa bertahan begini lama tanpa ketemu muka dengan muka. And I also know Saya juga tahu that with all of our services, especially if they're on Zoom, dengan semua ibadah kita lewat Zoom, not everyone is able to gather at the same time. Some people just don't have access to Zoom, so some will be watching on the archives. beberapa tidak bisa menyaksikan secara langsung bersama-sama dan mungkin hanya menyaksikan lewat arsipnya. But by the way, Anna and Octav, congratulations. I love you guys. I'm so happy for you. So happy. Ngomong-ngomong, selamat untuk Octav dan Anne. Saya sangat berbahagia untuk Anda semua, sangat-sangat bahagia. I am right now in the studios in Arkansas, Missouri. Saya sekarang ada di sebuah studio di Arkansas, Missouri. And I'm getting ready for the TV thing tonight. Dan saya sedang bersiap untuk rekaman TV malam ini. So I'm trying to gather my thoughts of how I want to share everything with you because there's so much in my heart to say. Ada begitu banyak dalam hati saya untuk dibagikan, jadi saya sedang mencoba mengatur segala sesuatunya. So I'm going to talk fast. Jadi saya akan berbicara cepat. And if I'm talking too fast, Roland will interpret slow. Oke, Pastor. Nah, kalau saya berbicara cepat, maka Roland penerjemah saya akan berbicara lebih lambat. For many years, Untuk bertahun-tahun lamanya, whenever we do the CLC Watch Night service where I tell you what God has put in my heart for the next year, setiap kali kita lakukan ibadah malam tahun baru di mana saya menceritakan kepada Anda apa yang Tuhan taruh dalam hati saya, I always also say that I never felt it was necessary for God to give me a word for the body outside of CLC because I had no way of broadcasting to them anyway. So all of the words I gave was primarily just for CLC. saya selalu mengatakan bahwa firman yang saya bagikan itu hanya untuk CLC karena saya tidak punya cara untuk menjangkau orang-orang di luar CLC. Jadi selalu hanya untuk CLC saja.
But these 2 years of the COVID restrictions have made some very drastic changes. Tapi 2 tahun belakangan ini pandemi COVID ini sudah membuat begitu banyak perubahan drastis. And so now I am in a position where I have a voice to the wider body of Christ. Jadi sekarang saya punya suara untuk bisa diperdengarkan kepada tubuh Kristus yang lebih luas. I'm giving you an update of what's happening with me before I share with you what's on my heart. Bear Saya with akan- me and listen to me. Oke, tolong bersama saya sebentar karena saya akan bagikan kepada Anda update tentang apa yang sedang terjadi dengan saya sebelum saya bagikan firman Tuhan. As you all know, Sebagaimana Anda semua tahu, I have started being on TV here in America. saya sudah mulai dalam siaran TV di sini di Amerika. And I'm actually in the cottage of the studios. The studios are next door here. Sebenarnya saya ada di sebuah cottage, di sebuah studionya ada di sebelah sini For the PTL network. untuk PPL Network. And in a few hours, I will be doing a live New Year show with them as we count down to 2022. Dan dalam beberapa saat saya akan lakukan siaran langsung ketika kita hitung mundur untuk akhir tahun 2022. There are maybe a few hundred people here for the studio live audience, but we will broadcast live all through, and we will have upwards of millions watching tonight. Ada beberapa ratus orang di studio di sini nanti dan akan ada beberapa juta orang yang akan menyaksikan langsung malam ini, siaran So malam ini. suddenly now I do have a voice that would share a word from the Lord for millions. Jadi tiba-tiba sekarang saya punya sebuah suara yang bisa didengarkan untuk jutaan orang seketika. And it happened during the time of COVID. Dan itu terjadi di masa pandemi COVID. In fact, as you all know, as I have said, I will soon be having my own show on TV here. Seperti Anda sudah tahu, saya sudah mengatakan saya akan segera memiliki siaran saya sendiri di TV di sini. And that also happened during the time of COVID. Itu juga terjadi di masa pandemi COVID ini. You know, this COVID situation, the restrictions was difficult because there were personal and ministerial challenges. Anda tahu bahwa pandemi COVID ini merupakan tantangan yang sangat luar biasa karena ada begitu banyak tantangan untuk pribadi maupun untuk pelayanan. And although we rejoice over the good things like the birth of Anna and Octave's baby or Helena and Adia's wedding, Dan walaupun kita bersuka cita untuk banyak hal-hal yang terjadi seperti kelahiran bayi dari pasangan Octave dan Anna dan Helena, pernikahan Helena, the fact is the world is going through this major change. faktanya adalah bahwa dunia sedang mengalami perubahan besar. But listen, CLC family, Tapi dengarkanlah keluarga CLC. even during the most difficult of situations, Bahkan di dalam situasi yang paling sulit sekalipun, God can still honor, God can still bless you, God can still promote you. Tuhan tetap bisa menghormati, Tuhan tetap bisa mempromosi, Tuhan tetap bisa mengangkat Anda. In fact, when there is a Goliath, there is a potential for promotion where you kill Goliath. Bahkan sewaktu ada Goliat, tetap ada potensi untuk Anda bisa naik lagi dengan membunuh Goliat. And so this is the attitude we must have. Inilah sikap yang harus kita miliki. So I want to share with you Saya ingin bagikan buat Anda. so many things that were stirring in my heart for CLC. Begitu banyak hal yang ada dalam hati saya untuk CLC. Because I went to the Lord and I said, God, what are we going to do? How are we going to do it? Karena saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa yang mesti kami lakukan dan bagaimana kami mesti melakukannya? I know what to do because when God gives a word, it doesn't change. Saya tahu apa yang harus dilakukan karena ketika Tuhan berfirman itu tidak berubah. Listen, Jadilah jelas what God told CLC to do, apa yang Tuhan beritahu CLC untuk lakukan, reach the nation, raise sons and daughters, realize destiny. That has not changed. jangkau bangsa-bangsa, wujudkan tujuan ilahi dan lahirkan anak-anak bagi kerajaan itu tidak berubah. When God speaks, He doesn't change what He says.
Ketika Tuhan bicara, Tuhan tidak mengubah apa yang Dia katakan. Our duty is to hear what He's saying and then ask Him, how do I do that? Tugas kita adalah mendengarkan apa yang Tuhan katakan, lalu bertanya, bagaimana cara saya melaksanakannya? And so starting in October, Jadi dimulai di bulan Oktober, I started going before the Lord and I said, God, what do we do? How do we maneuver this? saya bertanya kepada Tuhan apa yang harus kami lakukan dan bagaimana kita bermanuver untuk melakukan hal itu. The reason I haven't been back in Jakarta is because I can't get entry into the country. Alasan saya tidak bisa kembali ke Jakarta karena saya tidak bisa mendapatkan izin masuk ke Indonesia. There was no reason for me to board the plane. So I started thinking, God, how do we do this? Jadi tidak ada alasan saya untuk membeli tiket pesawat. Jadi saya bertanya, Tuhan, bagaimana yang harus dilakukan? I know your word hasn't changed. How do we do this? Saya tahu firman-Mu tidak berubah, bagaimana kami harus melakukan hal ini? Usually every year around October, November, the Lord will give me a word for the upcoming year. Biasanya setiap tahun di bulan Oktober atau November, Tuhan sudah memberikan firman untuk tema tahun depan. As you know, our theme for this year is 2 Corinthians 4:13, for we have the same spirit of faith. Seperti Anda tahu bahwa tema tahunan kita untuk tahun ini adalah 2 Korintus 4 ayat 13, kita memiliki roh iman yang sama. The Lord gave me a very unusual instruction for us for 2022. Lalu untuk tahun 2022, Tuhan memberikan sebuah instruksi yang sangat tidak biasa. Guys, hear my heart in this. Dengarkan hati saya. Those of you who are watching the archives later on, hear my heart in this. Anda yang menyaksikan siaran ini dari arsip, nanti dengarkanlah hati saya. It's not just the usual word that the Lord has given us. Ini bukan perkataan atau firman yang biasa yang Tuhan berikan kepada kita. But this particular word that the Lord has given us for next year. Tapi inilah firman khusus yang Tuhan berikan untuk kita untuk tahun depan. Particularly important because of the spiritual climate of the world. Ini menjadi sangat penting karena situasi atau iklim rohani dari dunia ini sekarang. I say to all of you again, Saya katakan kepada Anda semua lagi, of all the generations that have ever been born, dari semua generasi yang pernah dilahirkan, this is the only generation inilah satu-satunya generasi that has seen so many Bible prophecies fulfilled and has the potential of the Bible prophecies being fulfilled. yang bisa melihat begitu banyak nubuatan Alkitab dipenuhi dan potensi untuk nubuatan-nubuatan itu dipenuhi. Those of you who watch the Sunday services will remember that that is the CLC dog as who lives at Roland. Anda yang biasa ikut ibadah hari Minggu, Anda tahu bahwa itu adalah anjing CLC yang selalu ikut ibadah kita setiap hari Minggu. In fact, my suggestion is that when we meet again in Setiabudi, I think Roland and Abby should bring the dog with them. Oke, Pastor. Nanti waktu kita ketemu lagi di Setiabudi, maka kami akan bawa anjing itu. But we are the generation Tapi kitalah generasi itu that politically and socially and spiritually could see the return of Jesus Christ. yang secara politik maupun rohani bisa menyaksikan kedatangan kembali Tuhan Yesus kedua kali. Everything that is happening with the restrictions, everything that is happening in COVID, these are all scriptural and spiritual signs of things. Segala sesuatu yang terjadi dengan pandemi ini, segala pembatasan-pembatasan yang terjadi ini adalah tanda-tanda yang bisa diartikan tanda-tanda rohani yang terjadi dengan hal ini. So in October, I started seeking the Lord. I said, Lord, what do we do? How do we do this? Jadi mulai bulan Oktober, saya mulai mencari Tuhan, bertanya, Tuhan, apa yang harus kami lakukan dan bagaimana cara kami mau melakukannya. And the Lord said something to me Dan Tuhan mengatakan sesuatu kepada saya that was simple and deep and has taken me months to study. yang begitu sederhana tapi sangat dalam, membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk saya untuk mempelajarinya. So in the next 10 minutes, 15 minutes, I'm going to share it with you, and then we're going to take the whole year to unpack it.
Jadi dalam 10-15 menit ke depan saya akan berikan kepada Anda, lalu butuh waktu 1 tahun untuk membukanya semua. Listen carefully. Dengar everyone. baik, dengarkan baik-baik. I had an encounter with the Lord actually up here in the mountains. Saya Because I was mengalami, in the mountains when I was praying about CLC in October. saya mengalami pertemuan dengan Tuhan bahkan di pegunungan di sini di sekitar bulan Oktober. And the Lord said to me simply, make disciples. Dan Tuhan menyatakan kepada saya dengan sederhana, jadikanlah murid-murid. And whenever the Lord speaks like this, Setiap kali Tuhan berbicara seperti ini, it takes time to pray and go before God and say, God, unfold it for me. What does that mean? butuh waktu untuk saya untuk berdoa, merenungkan, dan berkata, Tuhan, apa maksudnya? Bukakanlah itu untuk saya. Listen carefully, guys. Dengar baik-baik. The command of God on our life in CLC is to make disciples. Perintah Tuhan bagi kita di CLC adalah menciptakan murid-murid. But we cannot make disciples until we are being made a disciple. Tapi kita tidak bisa menciptakan murid sampai kita sendiri menjadi murid. So I started saying, now God, show me, how do we disciple? How do we make disciples? Lalu saya bertanya pada Tuhan, Tuhan tunjukkan kepada saya bagaimana cara kami menciptakan murid-murid. And the Lord started directing me to a Bible figure. Dan Tuhan mengarahkan saya kepada seorang tokoh Alkitab. CLC, listen with your heart, listen with your spirit. CLC, dengarkan dengan hatimu, dengarkanlah dengan rohmu. The Lord started speaking to me about a Bible personality who was one of the youngest disciples, but he was also one of the oldest disciples. Tuhan menunjukkan kepada saya seorang murid yang tidak saja hanya paling muda, tapi juga paling tua. And he said, now, disciple and train like him. Lalu Tuhan berkata, muridkanlah dan latihlah seperti dia. You know, that person is the disciple John. Anda tahu bahwa murid itu adalah Rasul Yohanes. John was one of the youngest disciples, Rasul Yohanes adalah rasul paling muda, but he lived to be one of the oldest disciples. tapi beliau hidup menjadi rasul yang paling tua. CLC, I declare to you, God wants you to be one of the oldest disciples. He wants you to live long as a disciple in Jesus' name. Amin. CLC, saya mengatakan pada Anda, Tuhan ingin Anda hidup menjadi murid yang paling tua dalam nama Tuhan Yesus. And God started showing me this. Dan Tuhan mulai menunjukkan kepada saya hal ini. John 19, Yohanes 19. verse 26 says it this way. Yohanes 19 ayat 26 menyatakan, When Jesus hung on the cross, ketika Tuhan Yesus tergantung di kayu salib, Jesus saw his mother Tuhan Yesus melihat ibunya and the disciple whom Jesus loved standing nearby. dan murid yang dikasihi Tuhan itu berdiri di sampingnya. And the Lord started speaking to me, he said, you see how John was with me all the way to the cross. Tuhan menyatakan kepada saya, engkau lihat bagaimana Yohanes selalu bersama saya sampai kepada kayu salib. That is what the disciple is. He's with Jesus all the way to the end. Itulah arti seorang murid, dia bersama dengan Tuhan Yesus sampai kepada titik akhir. And my heart for all of us in CLC is not just that we start like a disciple, but we end like a disciple in Jesus' name. Amin. Hati saya untuk CLC adalah bukan hanya kita memulai sebagai murid, tapi juga mengakhirinya juga sebagai murid. I started asking the Lord, I said, now what do we do? How do we get there? Lalu saya bertanya pada Tuhan, apa yang harus kami lakukan? Bagaimana cara kami sampai ke sana? And I started to study this. Dan saya mulai mempelajari hal ini. There are 6 times Ada 6 kali in the Gospel of John dalam kitab Yohanes where John himself wrote that he was God's beloved disciple. bahwa Rasul Yohanes sendiri menulis bahwa dia adalah murid yang paling dikasihi. CLC, listen to me. You're not just a disciple, but God wants you to be his beloved disciple in Jesus' name.
CLC dengar engkau bukan hanya seorang murid, tapi adalah seorang murid yang dikasihi oleh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Listen, let your heart rise and know that God doesn't want you to just be a disciple, but He wants you to be a beloved disciple. Bangkitlah dan mengertilah bahwa Tuhan tidak ingin engkau hanya jadi seorang murid saja, tapi seorang murid yang dikasihi oleh Tuhan. Do you know that the Apostle John Tahukah Anda bahwa Rasul Yohanes could not even be killed by the emperor because they tried frying him in oil and he couldn't die? Rasul Yohanes tidak bisa dibunuh oleh si kaisar dengan cara digoreng dalam minyak goreng yang panas. Dia tidak bisa mati. In fact, that is where the book of Revelation came from. After they fried him in oil, he couldn't die. Then they threw him on the island of Patmos. Itulah sebabnya kitab Wahyu ditulis setelah beliau tidak bisa dibunuh dengan penggorengan itu, maka dia dibuang di Pulau Patmos. No, listen, I don't expect any of us to be fried in oil. Jadi dengar, saya tidak berharap satupun dari kita itu digoreng dalam minyak. I can tell you this, that the anointing of God can preserve you through the enemy's fire in Jesus' name. And Amen. even when the enemy tries to fry you and kill you and destroy you, the anointing of God can preserve you. Amin. Mari saya katakan bahwa urapan Tuhan bisa melindungi engkau dari segala usaha musuh. Bahkan ketika musuh berusaha menggoreng engkau, maka urapan Tuhan akan membebaskan engkau dalam nama Tuhan Yesus. John was in his 90s when he wrote the book of Revelation. Dan Rasul Yohanes berumur sekitar 90 tahun ketika beliau menulis kitab Wahyu. CLC, I declare that over you. You will be in your 90s and you will receive revelation from God still. You will live long and you will prosper in the things of God. Amin. CLC, aku nubuatkan bahwa engkau akan hidup umur panjang dan engkau akan berbuat banyak untuk Tuhan sampai umur 90 dalam nama Tuhan Yesus. CLC, I declare over you, the enemy will not cut you short. You will live everything and you will do everything that the Lord has planned for you. Amin. CLC, aku nubuatkan bahwa engkau tidak akan bisa dipotong oleh musuh dan engkau akan hidup memenuhi segala umurmu, melengkapi segala tugas dari Tuhan. Why? Because God has called you to be a disciple. Mengapa? Sebab Tuhan sudah memanggilmu sebagai seorang murid. But not just a disciple, but God wants you to be a beloved disciple. Bukan hanya murid yang biasa, tapi Tuhan memanggilmu sebagai murid yang dikasihi. I started asking God, I said, okay, God, how do we do this? How do you want us to do this for this year? Saya bertanya pada Tuhan, bagaimana kami harus melakukan ini Tuhan untuk tahun ini? So this year in CLC, we're going to do something a little unusual. Jadi tahun ini kita akan lakukan sesuatu yang tidak biasa di CLC. This year in CLC, we will be studying the book, the Gospel of John, every week. Jadi tahun ini kita akan mempelajari kitab Yohanes setiap minggu. And for every service, we will preach from a passage in John. Dan setiap minggu kita akan mengkhotbahkan setiap pasal dari kitab Yohanes. Not only that, every week, all of us are going to read one chapter. We're all going to be reading the same chapter every week of the book of John. Tidak hanya begitu, tapi setiap minggu kita semua bersama-sama akan membaca pasal yang sama dari kitab Yohanes. John has 21 chapters. So in the whole 2022, we can read through John together as a church family 2.5 times. Kitab Yohanes punya 21 pasal, jadi dalam 1 tahun 2022 kita bisa membaca ulang kitab Yohanes 2,5 kali. I dare to say, Saya berani untuk menyatakan, I think some of us have never read John from beginning to end before. saya rasa beberapa dari kita belum pernah membaca kitab Yohanes dari awal sampai akhir. 2022 will be the year to do that. 2022 adalah tahun untuk melakukan hal tersebut. Why? Because we want to learn from this disciple who was so confident that God loved him. Mengapa? Karena kita ingin belajar dari murid yang sangat yakin bahwa beliau dikasihi oleh Tuhan. You know, you've heard me say before, Anda tahu bahwa saya sudah pernah menyatakan,
You heard me say before that in the Old Testament, Daniel, and in the New Testament, John. Anda sudah mendengar saya menyatakan bahwa di Perjanjian Lama ada Daniel dan di Perjanjian Baru ada Yohanes. But these two characters said and knew that God loved them. Tapi dua karakter ini sama-sama tahu bahwa Tuhan mengasihi mereka. And because they knew God loved them, listen carefully to this. Because they knew God loved them, Dengar baik-baik, karena mereka tahu bahwa Tuhan mengasihi mereka, they had special revelation concerning the end time. mereka punya pewahyuan yang khusus mengenai akhir zaman. Guys, if you don't know God loves you, you don't dare to face the end time. Dengarkan, kalau engkau tidak tahu bahwa Tuhan mengasihi engkau, engkau tidak akan berani menghadapi akhir zaman. You'll be afraid of the end times if you don't know that God loves you. Engkau akan ketakutan menghadapi akhir zaman kalau engkau tidak tahu bahwa Tuhan itu mengasihi Anda. But the disciples that are beloved disciples can receive end time revelation. Tapi murid-murid yang tahu bahwa mereka dikasihi, itulah mereka yang bisa menerima pewahyuan akhir zaman. In CLC, I declare to you that God wants you to be beloved disciples and not just disciples. Amin. CLC, aku menyatakan kepadamu bahwa Tuhan ingin engkau menjadi murid-murid yang dikasihi dan bukan sekedar murid-murid biasa saja. He wants you to start young, like Yeah. baby Rico. Ia ingin Anda mulai dari sejak muda seperti seorang bayi Revo and end old. dan sampai masa tuanya. This is the call of God for your life, where nothing can touch you, nothing can hurt you, and you will be found at the cross still with Jesus. Amin. Dan inilah yang dikehendaki Tuhan, bahwa tidak ada yang bisa menyentuh engkau, tidak ada yang bisa melukai engkau, dan engkau akan dijumpai bersama dengan Tuhan Yesus bahkan sampai di kaki kayu salib. 2022 will be a year of discipleship for us. 2022 akan menjadi tahun pemuritan untuk kita semua. I'm going to challenge you. Saya akan menantang Anda. It will not be enough anymore to just listen to another good message. You have to be involved because the times that we live in demand your involvement. Tidak cukup lagi hanya kita mau mendengarkan khotbah yang bagus saja, tapi kita dituntut untuk menjadi murid, kita harus terlibat di dalamnya. We're going to have times when we have our corporate reading of scripture. Every week, we're going to read one chapter. Starting with the first week, we're going to read chapter 1. Second week, chapter 2, and so forth. Kita akan mulai di setiap minggu, kita akan baca setiap pasal dari kitab Yohanes ini. Satu minggu, satu pasal. We're going to have times when we come together to pray more. Kita akan memiliki waktu untuk bisa berdoa bersama-sama lebih banyak. We are going to have times where we on purpose come together and fast as a family. Kita akan punya waktu di mana secara sengaja kita bersama-sama berpuasa sebagai sebuah keluarga. You say, wait, what? Fast? This is CLC. We've never heard that before. Anda katakan, apa itu puasa? Ini kan CLC, kita tidak pernah dengar hal itu sebelumnya. We're not fasting just to ask God for something. We're fasting as a discipline. Kita tidak berpuasa untuk meminta sesuatu dari Tuhan, tapi kita berpuasa sebagai sebuah disiplin. So that we can come together as a family. Supaya kita bisa datang bersama sebagai keluarga. Come together and actually study God's word more. Kita akan datang bersama untuk pelajari firman Tuhan bersama-sama. So when we gather for our home fellowship, when we gather for our cell groups and different things, we can talk about that chapter in Acts that we're all reading that week. Sehingga ketika kita berkumpul bersama, apakah dalam komsel atau dalam pertemuan lain, kita bisa membahas pasal yang sedang kita bahas di minggu tersebut. CLC, my heart for us is not just to get people to hear how good God is, but for us to know that God is good to us. CLC, maksud kita adalah bukan hanya orang bisa mendengar dari kita betapa baiknya Tuhan itu, tapi kita sendiri merasakan kebaikan Tuhan itu untuk diri kita. This is a year of discipleship. Ini adalah tahun pemuritan. This is a year where things we can strengthen ourselves in the Lord. Ini adalah tahun di mana kita bisa memperkuat diri kita untuk Tuhan. You know, let me tell you this. Mari saya beritahu ini.
John's relationship with Jesus was so close Hubungan Rasul Yohanes dengan Tuhan Yesus itu begitu dekat. that even Peter would ask John, you go and ask Jesus. You ask him, maybe he'll tell you. He won't tell me, but he'll tell you. Bahkan Rasul Petrus sendiri sampai memberi kode kepada Rasul Yohanes, mungkin Tuhan Yesus mau memberitahu saya, dia tidak mau memberitahu Anda, tapi mungkin tidak kepada saya, tapi mungkin kepada engkau. CLC, that's what I want for my life. CLC, itulah yang saya inginkan untuk hidup saya. That's what I want for you. Itulah yang saya inginkan untuk Anda. That is what I want for the CLC family. Itulah yang saya inginkan untuk keluarga CLC. Serpong, Medan, different places, wherever the places are, we must have intimacy with the Lord. Untuk Serpong, Medan, dan segala tempat yang lain, kita harus punya keintiman dengan Tuhan. And so the Lord finally told me, we're gonna have structured discipleship this year. Lalu akhirnya Tuhan menyatakan kepada saya, kita akan punya pemuritan yang terstruktur tahun ini. You say, Pastor, what happens if I read my chapter for the week and I finish early? Then read it again. It's okay. Faith comes by hearing. Anda bertanya, bagaimana kalau saya membaca pasal tersebut lalu saya lebih cepat selesai? Saya berkata, ya ulang lagi. Iman timbul dari pendengaran. And as we read through John's gospel together, Ketika kita membaca kitab Injil Yohanes bersama-sama, I am believing saya mempercayai that same attitude that John had, that same love for Jesus that John had, would come on all of us. Amin. Saya percaya bahwa sikap tersebut, kasih dari Rasul Yohanes tersebut juga akan sampai kepada kita. You know, John had very little drama in the Gospels. Anda tahu bahwa Rasul Yohanes tidak banyak drama, sedikit sekali drama dalam Injil. Very little drama. All he did was want to be with Jesus. Apa yang dia lakukan hanya ingin bersama Yesus saja. Guys, let me tell you this. If all you do is want to be with Jesus, you will not be easily offended. Mari saya beritahu, kalau yang ingin Anda lakukan adalah bersama-sama dengan Yesus, Anda tidak mudah tersinggung. If all you do is want to be with Jesus, you won't care about what anyone else is doing. Kalau Anda hanya ingin bersama Yesus, Anda tidak akan peduli apa yang orang lain lakukan. You know, actually in John's life, sebenarnya dalam kisah hidup Rasul Yohanes, John was there when Jesus gave a prophecy about Peter's death, end of life. Rasul Yohanes ada di sana ketika Tuhan Yesus memberikan nubuatan mengenai akhir hidup dari Rasul Petrus. And Peter said, "Now what about John? What about John?" Lalu Petrus bertanya, bagaimana dengan Yohanes? And Jesus said, "Listen, what's going to happen with John is between me and him. It's none of your business." Lalu Tuhan Yesus menjawab, apa yang akan terjadi dengan Yohanes adalah urusan saya dengan dia, itu bukan urusanmu. CLC, listen, when you are intimate with Jesus, he will have secrets with you that is none of anyone else's business. Amin. CLC dengar, ketika engkau punya keintiman dengan Tuhan Yesus, maka akan ada rahasia di antara engkau dengan Tuhan Yesus yang bukan menjadi urusan orang lain siapapun. The only thing that has changed in CLC Satu-satunya hal yang berubah di CLC is that we haven't been able to corporately meet. Adalah kita belum bisa bertemu secara korporat. Or that I haven't been able to come to Jakarta or anywhere in Indonesia. Atau saya belum bisa datang ke Jakarta atau ke manapun di Indonesia. But the call of God hasn't changed. Tapi panggilan Tuhan tidaklah berubah. CLC, listen, I cannot preach long because this is my Wi-Fi device and my Wi-Fi device doesn't last long. CLC dengar, saya tidak bisa berkhotbah panjang karena ini alat Wi-Fi saya dan tidak bisa bertahan lama. John was the youngest. Rasul Yohanes adalah yang termuda. John was the oldest. Rasul Yohanes juga yang paling tua. Of all the original 12, dari ke-12 murid pertama-tamanya Tuhan Yesus, only John received revelation on the end time. Hanya Rasul Yohanes yang terima pewahyuan tentang akhir zaman. I want that for CLC.
Dan saya mau hal itu untuk CLC. Amin. Here are the simple things you're going to do to be disciples. Ini adalah hal-hal sederhana yang membuat Anda menjadi murid. Number one, we're going to start reading our Bibles together. Yang One pertama, chapter. kita akan membaca Alkitab kita bersama-sama, satu pasal setiap minggu. Number two, Yang kedua, we're going to start however we can gathering together. kita akan mulai bagaimanapun caranya untuk berkumpul bersama. Listen, Dengar, those of you who can meet in Setiabudi must meet in Setiabudi. Anda yang bisa berkumpul di Setiabudi harus berkumpul di Setiabudi. Don't let this Zoom thing be your excuse to sit at home in pajamas. Jangan membuat Zoom ini menjadi alasan Anda untuk duduk di rumah dengan piyama Anda. Those of you who can meet in Serpong, meet in Serpong. Anda yang bisa berkumpul di Serpong, berkumpullah di Serpong. And don't just meet in Serpong because they meet at Pak Andreas restaurant for food all the time. Meet there for some study. Meet there for some prayer. Jangan berkumpul di tempat Pak Dias karena di situ adalah restoran Pak Dias, tapi berkumpullah untuk berdoa dan untuk membaca firman. See, the dog agrees. Nah, lihat itu, anjingnya aja setuju. We should arrange something so that we can have meetings for the people in Medan as well. Dan kita juga harus mengatur sesuatu untuk teman-teman yang ada di Medan juga. Maybe a Zoom meeting or something, guys. Mungkin Zoom meeting atau sesuatu yang lain. Those of you who can meet in Solo, Dayu and her family, meet in Solo. Untuk yang ada di Solo, Dayu dan keluarganya berkumpullah di Solo. Why? Because the disciple needs other disciples to be a disciple. Mengapa? Karena murid berkumpul dengan murid yang lain untuk menjadi murid. The fellowship aspect is important. Aspek dari kebersamaan itu penting. The corporate anointing is important. Urapan korporat itu penting. I want to encourage all of us. Saya ingin mendorong kita semua. We're going to read our Bibles together. We're going to read John together this year. Kita akan baca Alkitab kita dari Injil Yohanes bersama-sama tahun ini. We're going to meet in as many ways as we can. Kita akan bertemu sebanyak mungkin yang kita bisa. We're going to pray and fast together and seek the Lord for direction. Kita akan berdoa dan berpuasa bersama-sama mencari kehendak dan arahan Tuhan. But most importantly, tapi lebih penting lagi, we're going to fall in love with Jesus and let him love us together. Kita akan jatuh cinta kepada Tuhan Yesus dan mengizinkan Tuhan Yesus mengasihi kita. Amin. Nothing could kill John. Tidak ada yang bisa membunuh Rasul Yohanes. Not even being fried in oil. Bahkan tidak bisa digoreng di minyak panas. In fact, when that happened to him, his level of revelation increased, and that's where the book of Revelation came from. Bahkan ketika hal itu terjadi kepadanya, pewahyuan beliau meningkat sehingga menjadi sebuah kitab wahyu. In fact, theologians all agree that even the Gospel of John was the last gospel to be written. Bahkan semua ahli teologi sepakat bahwa kitab Wahyu adalah kitab terakhir. CLC, my heart for us. CLC, hati saya untuk kita. God's heart for us. Hati Tuhan untuk kita. Is that we be overcomers to the end, not just that we start. Bahwa kita menjadi penakluk, pemenang sampai akhirnya, bukan hanya di awal saja. We will be beloved disciples. Kita akan menjadi murid-murid yang dikasihi. Amin. Like John. Sama seperti Rasul Yohanes. Found at the cross, full of revelation. Ditemukan di kaki kayu salib penuh dengan pewahyuan. So this year, jadi tahun ini, I'm going to ask you to commit yourself to discipleship. Kami akan minta Anda untuk mengkomitkan diri Anda kepada pemuritan. I'm going to ask you to commit to be everything that God intends for you to be.
Saya ingin minta Anda untuk komit kepada segala hal yang Tuhan ingin Anda lakukan. I tell you honestly, I'm going to end soon because my Wi-Fi is going. I'm going to end soon. I tell you honestly, Saya bicara jujur, if I didn't know that God loved me, kalau saya tidak tahu bahwa Tuhan mengasihi saya I didn't know that God has a plan. tidak tahu bahwa Tuhan punya rencana. The times that we live in, Masa di mana kita hidup they are scary times. adalah masa yang menakutkan. But if you know that God loves you, Tapi kalau Anda tahu bahwa Tuhan mengasihi Anda, and that God can preserve you, dan Tuhan bisa menjaga, merawat Anda, and God can give you revelation, dan Tuhan bisa memberikan Anda pewahyuan, you will face the times we live in with strength. Anda bisa menghadapi masa di mana Anda hidup ini dengan penuh kekuatan. I want to have communion with you as a family. Saya ingin bersama-sama kita masuk dalam perjamuan kudus sebagai keluarga. And those of you that are watching the archives, go ahead and have communion with us anyway. Anda yang menyaksikan ini belakangan lewat arsip, silahkan juga bersama-sama masuk dalam perjamuan. I'll give you a little bit of time as we get our elements together. Saya diberikan waktu sedikit untuk Anda bisa mengumpulkan elemen perjamuan kudus. The greatest call on your life Panggilan terbesar dalam hidup Anda is not to be an apostle, a prophet, an evangelist, a pastor, a teacher. bukanlah untuk menjadi seorang rasul atau seorang nabi atau pengajar atau guru. The greatest call on your life is to be a disciple. Panggilan terbesar dalam hidup Anda adalah menjadi seorang murid. That is the greatest call of God on your life. Itulah panggilan terbesar Tuhan dalam hidup Anda. And maybe especially for me now, Dan terutama untuk saya sekarang. I remember that every day. Saya ingat hal itu setiap hari. Because I'm suddenly doing a lot of different things with ministry here that I never thought I could do. Karena tiba-tiba saya melakukan begitu banyak hal bersama para pelayanan lain di sini yang tidak pernah saya lakukan sebelumnya. I want to remind myself that being a disciple is the most important call. Saya harus mengingatkan diri saya sendiri bahwa menjadi murid adalah panggilan terbesar saya. See, for everything, for every door that God has opened for me here in America, Untuk setiap hal dan setiap pintu yang Tuhan bukakan untuk saya di Amerika ini. and of course, if you've been following me on social media, you know that a lot of things have been happening. A lot of good things have been happening. Dan kalau Anda ikuti saya di sosial media, tentu Anda tahu ada begitu banyak hal baik yang terjadi. My heart concerning Indonesia and CLC hasn't changed. Hati saya untuk Indonesia dan CLC tidak berubah. Because God's word, Karena firman Tuhan tidak berubah. just like John, Sama seperti Yohanes, we maneuver these unusual times. sementara kita bermanuver di masa-masa yang tidak biasa ini. The spirit of revelation can help us. Roh kewahyuan akan menolong kita. Amin. It was at communion Di dalam perjamuan kudus, when Jesus started speaking a little bit about the end times. He said, "One of you here will betray me." ketika Tuhan Yesus mulai berbicara sedikit tentang akhir zaman, ketika beliau mengatakan salah satu dari kalian di sini akan mengkhianati saya. And John tells us, Dan Yohanes menyatakan pada kita, the 12 disciples, dari 12 murid itu, only John was right next to Jesus lying on him. hanya Rasul Yohanes yang paling dekat dengan Tuhan Yesus. He was so close. Dia begitu dekatnya, He just said, "Hey, ask him who's the one going to disciple, and who's gonna betray him." sampai Rasul Petrus memberikan kode kepadanya, tanyakan pada Tuhan Yesus, siapa yang akan mengkhianati itu? You know, Peter was always a little bit of a busybody. He wanted to know everyone else. Rasul Petrus itu selalu menjadi orang yang pengen tahu urusan segala orang lain. It was only John who dared to ask. Hanya Rasul Yohanes yang berani bertanya. CLC, CLC,
May you be so bold and so confident in God's love for you that you dare to ask Him for secrets to be revealed to you in Jesus' name. Amin. Biarlah engkau menjadi sangat berani, menjadi sangat intim dengan Tuhan sehingga engkau mendapatkan begitu banyak rahasia dari Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. May you be so close to Jesus that other believers come to you and say, hey, can you ask Jesus on my behalf? Because you seem to know Him very well. Amin. Biarlah engkau begitu dekat dengan Tuhan Yesus sampai murid-murid lain bertanya kepadamu, tolong tanya pada Tuhan Yesus. Karena engkau kelihatan begitu dekat. Our call is not just to be disciples, CLC, panggilan kita bukanlah hanya menjadi murid, but to be close to Him. tapi menjadi dekat dengan Dia. 2022, 2022, for CLC, untuk CLC, a year of discipleship, sebuah tahun pemuritan. we will walk with John Kita akan berjalan bersama Roh Yohanes all the way to Revelation. sampai kepada kitab Wahyu. Jesus on the night that He was to be betrayed, Tuhan Yesus pada malam ketika beliau dikhianati. I wish you all could see what I'm seeing now. Saya harap Anda bisa melihat apa yang sedang saya saksikan sekarang. And I know that not all the CLC families here, I know that a lot of them are not here still. They're going to watch on archives. I know this. Saya tahu tidak semua keluarga CLC bergabung sekarang, mungkin mereka menyaksikan belakangan lewat arsip, But I wish you all could see this. tapi saya berharap Anda bisa menyaksikan ini semua. Some of you are at home. Beberapa dari Anda ada di rumah, Some of you are with your kids. beberapa dari Anda bersama anak-anak, Some of you are sitting outside in a food place somewhere like the Hamans. I see them, they're sitting out somewhere outside. beberapa dari Anda duduk di luar seperti keluarga Haman, saya lihat. What a beautiful picture. Betapa gambaran yang indah Church of Jesus Christ. dari sebuah gereja Yesus Kristus. Different people, Orang-orang yang berbeda, different places, tempat-tempat yang berbeda, but all disciples. tapi semuanya adalah murid-murid. And Jesus on the night that He was betrayed, He took bread. Tuhan Yesus pada malam ketika beliau dikhianati, yang mengambil roti, He blessed the bread, yang memberkati roti itu, broke it. memecahkannya, He said, now this is my body dan berkata, inilah tubuhku, broken for you. dipecahkan bagi kamu. CLC, I declare over you, CLC, aku deklarasikan kepadamu, because Jesus' body was broken for you, karena tubuh Tuhan Yesus sudah dipecahkan untuk engkau. I declare over you in 2022, Aku deklarasikan di tahun 2022, your body will be whole. tubuhmu akan utuh. Amin. There will be nothing about your body that will be broken. Tidak ada bagian tubuhmu yang dipecahkan. Amin. CLC, I declare over you, your mind will be whole. CLC, aku deklarasikan bahwa pikiranmu akan utuh. CLC, I declare over you, your emotions will be whole. CLC, aku deklarasikan bahwa emosimu akan utuh. Amin. CLC, I declare over you, your finances will be whole. CLC, aku deklarasikan bahwa keuanganmu akan utuh. Amin. CLC, I declare over you, your relationships will be whole. CLC, aku deklarasikan bahwa hubungan-hubunganmu akan utuh. Amin. Let's partake of this together in Jesus' name. Mari ambil bagian dalam nama Tuhan Yesus. Oh, I wish you could see what I'm seeing now. Saya sungguh berharap Anda bisa melihat apa yang saya saksikan sekarang. The kids having communion with us. I see Joshua. I see baby CLC. I see all the different kids having communion. Saya lihat begitu banyak anak-anak bahkan yang juga ikut perjamuan bersama dengan kita. Then He says that after supper, Lalu Tuhan Yesus menyatakan bahwa setelah makan, Tuhan Yesus mengambil cawan in the same manner of thanksgiving, dengan cara pengucapan syukur yang sama, this cup menyatakan cawan ini is the new covenant in my blood. adalah perjanjian baru di dalam darahku. You see, there were no disciples in the Old Testament. Tidak ada murid di perjanjian lama. There were servants Mereka adalah pelayan. in the New Testament, Tapi perjanjian baru, disciples and sons.
Dalam perjanjian baru, murid-murid adalah anak-anak. CLC, I declare over you, CLC, aku deklarasikan kepadamu, there is a sonship anointing on us. ada sebuah urapan akan anak pada setiap kita. Where we will rise up to be sons and daughters of God. Kita akan bangkit menjadi anak laki dan anak perempuannya Tuhan. Amin. Only sons and daughters qualify for revelation. Hanya anak-anak yang bisa menerima pewahyuan. I declare that over you. Aku nyatakan itu kepadamu. I declare that over the new families coming in. I declare that over the new people coming in, that there is a sonship anointing. They won't just be people who come, but they'll just be sons in the house. Aku deklarasikan kepada mereka yang sudah ada maupun mereka yang akan masuk, akan ada anak-anak dalam rumah Tuhan. Discipleship speaks of stability. Pemuritan bicara tentang stabilitas. CLC, in Jesus' name, I am declaring a stability in your life. Amin. CLC, aku deklarasikan akan ada stabilitas dalam hidupmu. No more easily moved about, but I declare in Jesus' name a stability over your life. Tidak lagi mudah digoyahkan, tapi aku deklarasikan ada stabilitas dalam hidupmu. Partake of this together in Jesus' name. Mari ambil bagian dalam nama Tuhan Yesus. Hallelujah. Thank you, Father. Che alla mambre felice solo nombre felice coriashi kilian de me felice por más. Para felice sobrebenzo. In the name of Jesus, Dalam nama Yesus. I'm speaking over each and everyone now in the Zoom room. Aku berkata kepada setiap orang di Zoom meeting ini. I'm speaking those who are watching over the archives and those who are tuning in live. Aku berkata kepada semua mereka yang menyaksikan arsip ini belakangan dan semua mereka yang menyaksikan secara langsung. Speaking over our youngest member to our oldest member to our newest members. Aku bicara kepada anggota yang paling muda sampai yang paling senior. In the name of Jesus. Dalam nama Yesus. Father, I'm calling each and every one of us disciple. Bapak, aku sebut setiap kami adalah murid. If you don't understand what this term means, it is the highest call to be a disciple of Jesus Christ. Ini adalah panggilan tertinggi untuk menjadi murid dari Yesus Kristus. Every apostle was a disciple first. Setiap rasul lebih dulu adalah seorang murid. Every prophet in the New Testament was a disciple first. Setiap nabi di Perjanjian Baru lebih dulu adalah seorang murid. I call in your life. And so CLC, I call you not just friends of God, but disciples of God, followers of God in Jesus' name. Amin. Aku sebut engkau bukan hanya teman, tapi adalah murid-murid, anak-anak dari Tuhan. And like John, I declare that you will be disciples to the very end. You will be victorious disciples in Jesus' name. Amin. Seperti juga Rasul Yohanes, aku sebut engkau akan menjadi murid-murid yang bertahan sampai akhir dalam nama Tuhan Yesus. Come on, let's go ahead right where you are. Pray a little bit. Mari setiap kita berdoa. Zongara mandele be frenesa kara mandele mendele be fredisa solo non dele me freneshe. Mandele be frenesa. May you be found at the cross. May you be found at Revelation. May you be found everywhere that the Lord has for you. I speak longevity. I speak stability over each and every one of us in Jesus' name. No longer moved by the winds and the waves, but strong, strong, strong in Jesus' name. Engkau menjadi kuat dan kuat, punya stabilitas dalam nama Yesus. Symbolically now, I'm laying my hands over each and every one of you. Imagine that you're in a room with me and I'm just walking down the aisles, laying my hands over each and every one of you. In Jesus' name. Bayangkan aku menumpangkan tangan kepada setiap Anda sekarang. Did you know John never lacked? He was never lacking. And I declare over you 2022, I declare you will not lack in 2022. There will be increase come your way. Amin. Anda tahu bahwa Rasul Yohanes tidak pernah kekurangan
kekurangan, dan aku perkatakan bahwa tahun 2022 engkau akan mendapatkan peningkatan. And so, Father, right now, in the name of Jesus, we prophesy into 2022. Bapa, dalam nama Yesus kami bernubuat untuk 2022. In Jesus' name, Father, we start declaring that your goodness will meet us in 2022. Come on, everybody, start saying, your goodness will meet me in 2022. Your goodness will meet us in 22, Tuhan Yes, Yesus. yes, Tuhan, yes. terima kasih Your goodness will kebaikan-Mu. Your goodness will meet us, Father, in 2022. Hallelujah. Haleluya. Tuhan, kebaikan-Mu akan menemui kami di 2022. Your mercy will meet us in 2022. Your abundance will meet us in 2022. Your healing will meet us in 2022. Jesus meets us in 2022. Amin, amin. Kebaikan-Mu Tuhan, kesembuhan dari-Mu Tuhan, bahkan Tuhan Yesus akan menemui kami di 2022. I declare over the CLC family again. Aku nyatakan sekali lagi untuk keluarga CLC. CLC will lose no one to this pandemic in Jesus' name. CLC tidak akan kehilangan satu pun anggotanya oleh karena pandemi ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. I'm not going to call your name. Saya tidak akan sebut nama Anda satu persatu. But I know this by the anointing of God now. Tapi saya tahu hal ini oleh karena urapan Tuhan sekarang. That in 2022, there will be an invitation for promotion and leadership for many of you that's in this room. Amin. Bahwa di 2022 akan ada undangan untuk promosi masuk ke dalam kepemimpinan untuk Anda semua yang ada di ruangan ini. I'm prophesying by the Spirit of God. 2022, there will be an invitation by the Spirit of God. There will be an invitation to promotion and increase for many of you that's in the room. Tahun 2022 akan ada undangan untuk promosi dan peningkatan daripada Roh Tuhan untuk Anda semua yang ada di ruangan ini. And I hear the Spirit of God say that in that place of leadership and promotion, it will change the situations of the past. It will cause increase to come to you. Dan saya dengar Roh Tuhan berkata bahwa di tengah segala undangan daripada Roh Kudus Tuhan itu akan ada perubahan bagi hidup Anda. Dalam nama Yesus. Thank you, Father. Terima kasih. And so in Jesus' name, Jadi dalam nama Tuhan Yesus, Father, just like John was found at the cross, just like John was found in Revelation and in Patmos. Tuhan, sama seperti Rasul Yohanes ditemukan di kaki kayu salib dan juga di Pulau Patmos. Father, may we be found in that same way. Bapa, biarlah kami ditemukan dengan cara yang sama. Stability in Jesus' name. Kestabilan dalam nama Tuhan Yesus. The Lao family, I speak stability over you. Bagi keluarga Lao, aku perkatakan stabilitas bagi kalian. And Octave, I speak stability over you in Jesus' name. Untuk Ana dan Oktav, aku perkatakan stabilitas bagi kalian dalam nama Yesus. Yona and Ansgar, I speak stability over you in Jesus' name. Untuk Yona dan Asgar, aku perkatakan stabilitas dalam nama Yesus. Haman family, I speak stability over you in Jesus' name. Untuk keluarga Haman, aku perkatakan stabilitas dalam nama Tuhan Yesus. Andreas and your family, all from Serpong, I speak stability over you in Jesus' name. Untuk Pak Dias dan keluarga semua dari Serpong, aku perkatakan stabilitas bagi kalian dalam nama Yesus. I speak stability over you in Jesus' name. Aku perkatakan stabilitas untuk kalian dalam nama Yesus. Louis and your family, I speak stability over you in Jesus' name. Stabilitas dalam nama Tuhan Yesus untuk kalian. For Louis and his family. Untuk keluarga Pak Luis. Sarah and your mom and your family, I speak stability over you in Jesus' name. Untuk keluarga Sarah dan ibunya, aku perkatakan stabilitas dalam nama Tuhan Yesus. Ella and your family, I speak stability. Dharmawantos, I speak stability over you in Jesus' name. Untuk keluarga Dharmawanto, aku perkatakan stabilitas dalam nama Yesus. Nicole, over you and Dave, I speak stability over you and direction. I hear the Spirit of God say, divine direction over you in Jesus' name. Untuk Nicole, aku perkatakan stabilitas dan arahan dari Tuhan. Aku dengar arahan dari Tuhan untuk engkau. Andre and Linda, I speak stability over you in Jesus' name. Untuk Andre dan Linda, aku perkatakan stabilitas dalam nama Tuhan Yesus. Linda and Rudy, in Jesus' name, I speak stability over you.
Untuk Linda dan Rudy, aku perkatakan stabilitas untuk kalian dalam nama Tuhan Yesus. Back Linda and Rudy, I hear the Spirit of God say an invitation to stability. There is an invitation to stability where once was not stable in the past, there can be stability in your future. I hear the Spirit of God say. Aku dengar Roh Tuhan berkata bahwa ada undangan dari Tuhan untuk stabilitas, apa yang sebelumnya tidak pernah ada, maka akan ada undangan untuk hal itu, stabilitas dalam nama Tuhan. Driska, I speak stability over you in Jesus' name. Driska, aku perkatakan stabilitas bagimu dalam nama Yesus. And I hear the Spirit of God say, Driska, it is time to stand. I have established platform and I have established firm footing for you. So it is time to stand, Driska. I hear the Spirit of God say, it is time to stand. It is time to stand. You will no longer be lying down. You will no longer be seated down, but you will stand in Jesus' name. Amin. Aku dengar Roh Tuhan berkata, engkau akan berdiri, Driska. Aku sudah menyiapkan platform untukmu berdiri. Kau tidak akan lagi, engkau akan berdiri. I speak over you in Jesus' name, stability and strength. Yosi, aku perkatakan stabilitas dan kekuatan. Mel and Yola, in Jesus' name, I speak stability over you. Mel dan Yola, aku perkatakan stabilitas untuk kalian. Strong stability over you in Jesus' name. Joyce and Roger in Manado. Joyce dan Roger di Manado. In Jesus' name, I speak stability over you. Dalam nama Tuhan Yesus, aku perkatakan stabilitas bagi Stability with kalian. the both of you and stability in what God has called you to do. Don't let the enemy rob you of what God called you both to do. Jangan izinkan musuh mencuri daripada kalian. Jeremy, I speak stability over you in Jesus' name. Jeremy, aku perkatakan stabilitas bagimu dalam nama Tuhan Yesus. Jeremy, this will be a year of establishing things. Jeremy, ini adalah tahun untuk meneguhkan Professional I'm talking about. secara profesional. God is establishing you professionally. Tuhan sedang meneguhkan engkau secara profesional. Stability. Kestabilan. Jessica, in Jesus' name, I speak stability over you too. Karena dalam nama Tuhan Yesus aku perkatakan kestabilan untukmu juga. Gabby Lau, I speak stability over you. Gaby Lau, aku perkatakan stabilitas untuk engkau. Wahyu, I believe is Dayu's sister. Wahyu, saya percaya adalah saudara dari Dayu. In Jesus' name, I speak stability over you. Dalam nama I Tuhan speak Yesus aku perkatakan strength over you. stabilitas. That you can run and do everything that's necessary for God in Solo. Engkau And bisa that area. melakukan segala sesuatu bagi Tuhan untuk Tuhan di daerah Solo dan sekitarnya. Dia, in Jesus' name, I speak stability over you and your family. Dia, untuk engkau dan keluargamu aku perkatakan stabilitas. Maria, I speak stability over you. Be strong, stable. Maria, aku perkatakan kestabilan untuk Tuhan. Jadilah kuat dan stabil. Atik, what a promotion. Atik is now in Oma. Ibu Ati sekarang adalah seorang oma. And I hear the Lord say, Atik, He's restoring things to you. Things that were lost in the past, He's restoring to you. Aku dengar Tuhan berkata, Tuhan sedang memulihkan keadaan yang sebelumnya yang dulu hilang, Tuhan sedang pulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Alaina and Adi. Alaina dan Adi. Speak the blessings of God over the both of you, over your union in Jesus' name. I speak the blessings of God over the both of you. Aku perkatakan berkat Tuhan untuk kalian berdua. And I hear the Spirit of God say, because you both wanted to do right. Saya dengar Roh Tuhan berkata bahwa karena kalian berdua ingin melakukan yang benar. Hear the Lord say, because you both wanted right. Karena kalian berdua mau yang benar. Right will be available for you. Maka kebenaran itu akan tersedia bagi kamu. And I hear the Lord say, because you started right, you will end right also. Dan karena engkau mulai dengan benar, engkau juga akan mengakhiri dengan benar. Aku dengar suara Tuhan. Hallelujah. I trust I'm not missing everyone else out in the Zoom room. If I am, I'm speaking stability over you as well. If I am, please forgive me. I'm speaking stability over you as well. In Jesus' name. Kalau ada yang terlewat belum saya sebut, saya minta maaf, tapi saya perkatakan juga stabilitas dari Tuhan untuk engkau dalam nama Yesus.
Father, for everyone who's not Taurus, yes, Taurus and Marduk, Taurus, yes, in Jesus' name. I Untuk speak Taurus, stability over the both of you. Taurus, Okay. dalam nama Yesus aku perkatakan stabilitas bagi kamu. Father, for everyone who is not in the Zoom room but watching on the archives, I speak stability over you in Jesus' name. Bapak, untuk setiap mereka yang tidak bergabung di ruang di Zoom sekarang tapi menyaksikan lewat archive, aku perkatakan stabilitas untuk mereka dalam nama Yesus. Enter the 2002. Sammy, new things for Sammy in Jesus' name. Stable, Sammy, in Jesus' name. Stabil Sami dalam nama Yesus. Father, as we enter the 2022, Bapak, ketika kami masuki 2022, help us to be disciples. tolong kami untuk menjadi murid-murid In Jesus' name. Help us dalam to nama be stable Yesus. disciples. Tolong kami untuk menjadi murid yang stabil. But Father, we don't just want to be disciples, but Father, help us to make disciples. Bapak, kami tidak hanya ingin menjadi murid, tapi tolong kami untuk menciptakan murid-murid. Help us make disciples all across the land, Father, Amen. in Jesus' name. Bapak, tolong kami menciptakan murid-murid di seluruh negeri ini dalam nama Yesus. So that we can raise disciples from everywhere. Sehingga kami bisa bangkitkan murid-murid di berbagai tempat. In the name of Jesus. Dalam nama Yesus. Over every one of you, I'm speaking life. Come on, stretch your hands towards me if you can. Father, in the name of Jesus, I'm speaking life to them. Everyone in CLC, I'm speaking life to every part of your body, every cell, every organ, every tissue. I'm speaking life to you. Amin. Aku perkatakan kehidupan untuk engkau, untuk setiap sel tubuhmu, setiap bagian tubuhmu, aku perkatakan kehidupan. Your mind, your emotions, I'm speaking life. Pikiranmu, emosimu, aku perkatakan kehidupan. Your finances, your relationship, the work of your hands, I'm speaking life in Jesus' name. Keuanganmu, hubunganmu, aku perkatakan kehidupan dalam nama Yesus. And I call you blessed. Aku sebut engkau diberkati. I call you the beloved disciple. Aku sebut engkau murid yang dikasihi. Jesus' name. Dalam nama Yesus. Everyone say, Semua kita katakan, Amen. amin. Amin. Pastor Irene is going to come and talk to you. We're going to receive an offering tonight. Pastor Irene akan melanjutkan dan kita akan mengumpulkan persembahan dan perpuluhan. One of the marks of discipleship Salah satu tanda dari seorang murid is their willingness to give. adalah keinginan mereka untuk memberi. And I want to challenge you. Dan saya ingin menantang Anda. Mark this new year by giving to God and giving. Tandailah tahun baru ini dengan pemberian Anda. Do you know that John was the only disciple who had a revelation? Tahukah Anda bahwa Rasul Yohanes adalah murid satu-satunya John 3:16, for God so loved that he gave. yang mendapat pewahyuan dari Yohanes 3:16 karena begitu besar kasih karunia Tuhan sehingga ia memberikan. Only John had the revelation. Hanya Rasul Yohanes yang punya pewahyuan itu. So as we give of our tithes and offerings, and more importantly, as we give to mark the new year, Jadi ketika kita memberikan untuk menandai tahun yang baru ini, believing for increase and everything good. kita percaya akan peningkatan dan semua yang baik. Can I share with you a quick testimony? Boleh saya bagikan sebuah kesaksian singkat? In the last 2 weeks, Dalam 2 minggu terakhir, somebody from Singapore seseorang dari Singapura sent CLC an offering. mengirim persembahan kepada CLC. And within 3 days, Dan dalam waktu 3 hari, this person from Singapore orang dari Singapura ini had the exact same amount given back to her totally unexpectedly. mendapat jumlah yang persis sama dikirimkan kembali kepada dia tanpa disangka-sangka. When she sent the money to CLC, Ketika dia kirim uang itu kepada CLC, I told her, saya beritahu because she dia, told me, she said, Pastor, I'm sending money to CLC. karena dia beritahu saya bahwa dia mengirim uang untuk CLC, That I'm believing God. dia berkata, saya mempercayai Tuhan. So I said, I'm believing with you.
Jadi saya berkata, saya juga percaya bersama-sama Anda. She gave, and within 3 days, God gave that same amount to her again. Dia berikan, lalu dalam waktu 3 hari Tuhan berikan, kembalikan jumlah yang sama kepada dia. Do you know what she did after that money came back to her? Anda tahu apa yang dia lakukan setelah uang itu kembali kepadanya? She sent it to CLC again. Dia kirim lagi kepada CLC. Because when she told me that the money came in, Karena ketika dia beritahu saya bahwa uangnya itu masuk, and she told me, dan dia beritahu, I told her, I said, that is not harvest, that is seed. saya beritahu bahwa itu bukanlah tuaian, itu adalah benih. And I told her, I said, don't eat your seed. That's not harvest, because that amount is not enough to be harvest. That amount is only seed. It's too small to be harvest. It's only seed. That's it. The amount that was returned to her. Jumlah yang dikembalikan kepada dia, saya katakan itu bukanlah tuaian, tapi itu adalah benih. And it wasn't a small amount. It was sizable amount. Bukan jumlah kecil, tapi cukup besar jumlahnya. So as you gave, I guess, Pastor Irene, I've already said so much. Maybe I should just receive the offering. I've already said so much. I've already talked too long about it. Maybe I should just receive it. The information is on your screen on how to send your tithe, your offering. But more importantly, because you're marking the new year, mark the new year. Tapi lebih penting lagi, tandailah tahun yang baru ini. Mark the new year. Tandailah tahun yang baru ini. Say, God, we're marking this new year Kita in our berkata, giving. mari kita katakan bahwa Tuhan, kami menandai tahun baru ini dengan pemberian kami. Guys, as the information is on your screen, Informasi pemberian Anda, untuk pemberian Anda ada di layar Anda sekarang. I'm amazed that my Wi-Fi has lasted so long. Saya kagum karena WiFi saya bisa bertahan begini lama. Let me just say this quick announcement, and then I'm going to hand it over to the Arandings to close, because they're going to come and get me for makeup soon. Saya akan berikan pengumuman cepat ini, lalu saya serahkan kepada keluarga Aranding. If you all want to watch the service tonight, the service will be 5 hours, and there's a whole lot of people coming. Kalau Anda mau menyaksikan siaran malam ini, panjangnya 5 jam dan ada begitu banyak orang yang datang. We already have a few hundred people who have come to the mountains here to be part of the live audience. Sudah ada beberapa ratus orang yang datang ke gunung ini untuk menjadi bagian dari hadirin yang hadir. We will broadcast live on the PTL network. Kita akan siarkan secara langsung di siaran PTL. Where there will be many millions watching tonight. Di mana ada jutaan orang yang menyaksikan malam ini. Dan for all of you who watch, untuk Anda yang menyaksikan, for the first time, untuk pertama kalinya, all of you will see me in a tuxedo. Semua Anda akan melihat saya pakai tuxedo. It's a black tie event, so I'll be in a tuxedo. Ini malam dengan pakaian resmi yang lengkap, sehingga saya akan pakai tuxedo. So they already came and took my stuff to the dryers, and they're going to come and do all my other things for me. Mereka sudah lakukan mencuci pakaian saya dan segala-galanya yang lain. And a lot of good things are happening, but my heart remains with all of you. Banyak hal baik terjadi, tapi hati saya tetap bersama dengan Anda. I wish I could film the place and show you. In fact, maybe I will, and then maybe Driska will put it on the CLC social media. I can show you the studios where I'm going to be recording my show. Mungkin different nanti things. Maybe Driska is that a good idea, Driska? Is that a good idea? I film it, and then you guys can see the studios and everything. Mungkin saya bisa nanti memfilmkan studio ini dan bisa menaruhnya di sosial media untuk Anda bisa saksikan. So the studios where I'm going to be filming the TV show, my regular show will be next door, and the PTL network literally reaches millions. So God's been good to me. Studio di mana saya akan rekaman ada di sebelah, dan PTL network ini disaksikan oleh jutaan orang. Saya mengasihi Anda semua. So Pastor Irene better come in before I keep preaching again. Yes. Hey, don't forget. Jangan lupa, by next Sunday, mulai hari Minggu berikutnya, homework John chapter 1. PR Anda adalah kitab Yohanes pasal 1.
Okay? Bye, guys. Love you. Have a great New Year. Stable in Jesus' name. Amen. Selamat tahun baru, stabil dan stabil. Happy dalam New nama Year. Yesus. Pastor. Amen. Thank you so much, Pastor James. Terima kasih. Yes. Thank you so much. Wherever you are, whatever you do, we are with you, and we know that you are also with us. Thank you so much. Terima And kasih, Pastor James. Happy New Year. Selamat tahun baru. Happy New Year. Okay, we would like to ask Pastor Robert to close. Kita akan minta Pastor Robert untuk menutup ibadah kita. All right, let us close in prayer. Heavenly Kita tutup Father, dalam doa. Bapa Surgawi, we thank you for tonight. terima kasih buat malam ini. Thank you for your word for all of us tonight. Terima kasih untuk firman-Mu untuk kami semua malam ini. Thank you for the declaration of stability upon all of us. Terima kasih untuk deklarasi kestabilan bagi kami semua. And we thank you Dan terima kasih that 2022 bahwa 2022 is a blessed year for all of us. adalah tahun yang diberkati untuk setiap kami. We'll experience your goodness. Kami merasakan, kami mengalami kebaikan-Mu. We will experience your presence. Kami akan alami kehadiran-Mu. And we will experience to become a true disciple of you. Dan kami akan alami menjadi murid-Mu yang sejati. Heavenly Father, we pray Bapa Surgawi, kami berdoa. the Holy Spirit will always guide us, Roh Kudus akan selalu menuntun kami. that we are able to do all the things that you ask us to do. Kami akan mampu melakukan segala hal yang Engkau mau kami lakukan. We'll be sensitive to your voice. Kami akan sensitif kepada suara-Mu. We'll be able to follow you exactly in everything that you wanted us to do. Kami mampu mengikuti secara percis apa yang Engkau mau kami lakukan. Father, we thank you for 2021. Bapak, terima kasih untuk 2022. It was a challenging year, Ini sebuah tahun yang penuh tantangan. but yet your faithfulness shines through all throughout. Tapi sepanjang hal itu tetap kesetiaan-Mu yang menonjol. As with your covenant, it's always a better covenant. Karena perjanjian-Mu selalu perjanjian yang lebih baik. 2022 will be a better year for us too. Maka 2022 juga akan menjadi tahun yang lebih baik buat kami. We thank you, Terima kasih Tuhan. give you all the honor, the praise, and the glory Semua kemuliaan dan pujian dan kehormatan hanya bagi-Mu. in the mighty name of Jesus. Dalam nama Tuhan Yesus yang perkasa. And everybody say, Semua kita berkata, Amen. Amen, amen. Amin. Happy New Year, everybody! Selamat tahun baru semua. Happy New Year, James, everybody. Happy New Year! Happy New Year. Bustela, Happy New Year, Bustela! Happy New Year. Hi. Let's take a picture. Selamat Natal. Kita foto ya. Let's take a picture. Hai guys. Hi, guys. Okay. Smile ya. 1, 2, 3. Smile. Masih blur. Okay, one more time. Satu lagi. Jauh banget. Satu lagi. Ready? Please turn on your camera. Okay. Ready? 1, 2, 3. Smile. Okay. Thank you. Happy New Congratulations, Year. Selena Happy New and Year. Arisa. Happy New Year. Happy New Year. We love you. Happy- God bless you. God bless you. God bless you, Bless Medan, you all. Batam, Serpong, CLC, semua Solo.
Manado. Manado. Bali. Yay! Bandung. Bandung. Happy New Year. Bandung. Happy New Year. Happy New Year, CL. Yeah. Happy New Year semuanya, Pastor. Happy New Year. And also US, Missouri. Yes, US. Happy New Year. Happy New Year, Thank you so everybody. Thank you. God bless you all. God bless you all. Halo, Pastor Ireng. Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year. Ya, Parolan. Happy New Year. Kak Evi. New Year, Linda and Rudy. Roger and Joyce. Hi, Joyce and Roger. Happy New Year. Bu Catherine. Happy New Year, Bu Of Catherine. course. Happy New Year, Pastor Robert, Pastor Irene. Happy New Year. Happy New Year. Ada si Thank you very ini. much. Blonde hair. Jerry. Thank you, Jerry. Enggak, Sam. Hi. And an Octave, Happy New Year. Uy! Ang dito juga. Oh my goodness. You can transport yourself so fast. Bye, everybody. Bye, Happy New Year. everybody. Yeah? Thank Patorus, Happy New Year. Yes. And everyone, Bu Budayu, Annika. Bu Annika. Happy New Year. Pak Paul and Bu Jenny, Happy New Year. Thank you. Happy New Year. Oh, and Ulor. And of course, our new recruit, the old and the young. Multimedia team. Yay! Thank you, Pamel. The old and the young. What do you mean? It's like an old member, but a new multimedia team member. New member. Yay. Thank you, everybody. Pak Mel, thank you. Happy New Year. Good job. Yay. Lagi ya. So, Torna, the connection is good, yeah? Very nice. Yeah. Ah, Almost perfect. yes. Yay. So now we know. Yeah. All right. Good Okay, night. so Thank you. Yeah. Okay. stop the recording. Hmm. Dan Ada yang selfie di belakang. Siapa tuh ya? do you? Oh, anak tuh. Yeah. Yeah. I'll ask permission because I will still cook. I'm still cooking. Okay. Bye. Good Happy night. New Year, everyone. Bye. Happy New Year. Bye.